juga baca dari Pandemic Talk bahwa ternyata kan sekarang memang sudah ada beberapa daerah yang membuka sekolah dengan misalnya persyaratannya daerah tersebut bukan transmisi lokal, bukan zona merah. Tapi ternyata data sampai Desember 2020 itu memang sekarang jadi banyak klaster sekolah. Seperti yang kemarin saya dapat, ya yang sekarang juga masih dirawat di Permata. Karena kan COVID-19 dapatnya 2 hari yang lalu juga mungkin masih 14 hari ke depan kita rawat gitu karena isolasi kan. Nah, ternyata nggak hanya di Cirebon aja, tapi juga ada di Maluku Utara bahwa ada klaster sekolah baru pada 12 siswa dari 6 sekolah yang berbeda. Kemudian di Cianjur juga terdapat klaster pesantren. Itu terkena COVID-19 karena proses belajar tatap muka. Kemudian tetap melakukan proses belajar mengajar tanpa melaporkan ke puskesmas atau satgas setempat atau dinkes setempat. Nah, ini yang tadi saya bilang, mungkin terlalu arogan juga ya, karena ini kan menjadi suatu bencana bersama. Tapi kalau misalnya suatu pesantren karena dananya cukup, saya bisa mampu swab sendiri, saya bisa mampu mendatangkan dokter secara mandiri dengan duit di pesantren gitu, itu menurut saya terlalu egois karena tidak paham dengan aturan yang ada, kemudian menganggap sepele bencana ini sehingga membahayakan orang lain. Coba deh kalau misalnya tatap muka ketika belajar mengajar, mungkin mereka juga nggak percaya ada COVID gitu. Misalnya tetap melakukan tatap muka, kemudian orang yang terkena COVID-19 itu masih dalam satu lingkungan tersebut, berarti kan artinya orang itu masih bebas berlalu lalang dong di lingkungan gitu. Nah, kalau sekolah dibuka, terus apa nih yang bisa orang tua lakukan? Sekolah tatap muka, kita memerlukan pertimbangan yang lebih matang lagi, karena meskipun vaksinasi sudah mulai berjalan, vaksinasi tidak serta-merta menghentikan COVID-19. Kenapa? Karena vaksin kan disuntikannya di dalam otot, kemudian kekebalan tubuh itu adanya di dalam darah, sedangkan virus COVID itu adanya bertebangan di udara dan terkena pertama kali di saluran nafas kita. Jadi kita masih bisa ada keluhan batuk pilek atau menularkan sebelum si virusnya itu dilawan oleh kekebalan yang ada di darah yang kita dapat melalui vaksinasi. 1 dari 3 anak yang terkena COVID-19 itu berisiko masuk ICU. Kenapa? Karena ada risiko multisystem inflammatory syndrome C pada anak yang terkena COVID-19. Itu ada mutasi COVID-19, mutasi virus COVID-19 itu yang ternyata setelah diteliti, si virus ini akan menjadi lebih mudah transmisi atau penularannya, dan kondisi klinis ketika orang itu terpapar COVID-19 akan lebih berat. Apakah ngaruh dengan vaksinasi yang ada menjadi tidak mempan gitu ya? Enggak sih, jadi virusnya itu masih sama, virus novel coronavirus, tapi ada yang bermutasi aja proteinnya. Yang paling penting itu ventilasi, kemudian jaga jarak, durasi untuk berkomunikasi dengan orang itu juga harus dibatasi. Begitu, sekian dari saya. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi insight bagi kita bahwa pandemi ini belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita boleh jenuh, tapi kita tidak boleh kendor tentang protokol kesehatan. Begitu.